Selamat pagi anak-anak kelas 11 farmasi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Lia. Sebelumnya, KM tolong pimpin berdoa dalam hati dulu ya, Nak. Sebelum kita belajar, silakan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa saya. Ya. KM hari ini hadir semua? Hadir. Ya. Ibu minta kalian siapkan dulu buku catatan dan buku bahasa Indonesianya, sudah ya? Siap, sudah, Bu. Nah, sebelum kita akan membahas tentang teks prosedur, sebelumnya kita membahas tentang teks cerpen. Ibu akan mengulas kembali pembelajaran yang sudah kita berikan. Teks cerpen itu apa sih? Ada yang masih ingat? Teks yang berisi tentang cerita pendek, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur ya di kelas 11 ini. Nah, kompetensi dasarnya, silakan baca satu orang, Wida, yang Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. berarti kita akan belajar apa? Yang pertama, analisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Lalu yang kedua, keterampilannya kita akan menentukan topik dalam teks prosedur atau mengembangkan. Indikator pencapaian kompetensinya, silakan baca, Penti. Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, menentukan topik teks prosedur. Nah, jadi kita sekali lagi kita akan menganalisis struktur dan kaidah, lalu kita akan menentukan topik dalam teks prosedur. Tujuan pembelajaran, silakan dibaca, Dev. Melalui model pembelajaran bahasa Indonesia, discovery learning dengan pendekatan saintifik TIFAK yang dipadukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan peserta didik mampu 1. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan tepat. 2. Menentukan topik teks prosedur dengan tepat. Ya. Selanjutnya, sebelum memahami lebih jauh tentang teks prosedur, marilah kita simak tayangan video berikut. Kalian, Ibu akan tayangkan video, lalu kalian simak dengan baik ya. Iya, Bu.
Setelah kalian menyimak tayangan video tersebut, ada 2 judul ya. Judul yang pertama, cara menghidupkan pinter, cara menghidupkan komputer. Yang kedua, cara mematikan komputer. cara mematikan komputer. Dari kedua judul ini, tadi yang sudah kalian simak, apa sih teks prosedur itu? Saya Bu, Ya, menurut saya teks prosedur tersebut berisi tentang langkah-langkah. pinter. Satu orang lagi, siapa yang mau berpendapat tentang teks prosedur? Saya Bu, Ya, teks yang berisi tentang cara-cara. pinter. Yang pertama, teman kalian tadi menyebutkan tentang langkah-langkah. Yang kedua, cara-cara. Silakan kalian tulis di buku, kita simpulkan sama-sama ya, Nak. Siap Bu. Nah, jadi apa sih teks prosedur itu? Nah, ini silakan dibaca dulu. Silakan baca. Ya, Wida, boleh diperkeras suaranya, pengertiannya, biar teman-teman terdengar. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Bentar, ini sudah ditulis ya, Nak ya? Iya Bu. Nah, selanjutnya, struktur teks prosedur. Silakan baca, Reng. 1. Tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Yang kedua, Berisi langkah-langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. 3. Penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. nah, yang tadi sudah kalian lihat itu adalah teks prosedur cara menghidupkan dan mematikan Komputer. Bagian awal dalam teks prosedur itu disebut dengan tujuan. Biasanya terletak di paragraf pertama. Yang kedua, langkah-langkah berisi cara-cara melakukan sesuatu hal. Yang terakhir, ketiga, penutup. Biasanya ada atau tidak. Ya. Ya. Paham mengenai struktur ya? Paham Bu. Ya, bagus anak-anak. Lanjut dengan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada nomor satu. Silakan baca. 1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya ditandai akhiran lah, kan, i. Contoh, Ya, yang pertama berarti menggunakan kalimat imperatif. Adanya partikel kan, lah, i. dan i. Iya. Contohnya apa misalnya? Tolong matikan keran air itu. Tolong matikan keran air itu. Kalian bisa menggunakan partikel misalnya menjadi tolonglah Iya. matikan air itu. Bisa ya, Nak ya? Ya. Bisa, Bu. Ini sudah ditulis beres ya. Iya Bu. Lanjut dengan kaidah yang kedua, verba material. Silahkan baca. Verba material dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang berkenaan dengan tindakan fisik. Biasanya ditandai dengan imbuhan me. Contohnya? Mendorong, menendang, mencium, memperhatikan. Ya. Misalnya yang pertama, kata mendorong. Berarti ada verba material ditandai dengan imbuhan me. Mendorong. Kata dasarnya apa? Dorong. Pinter. Mendapat imbuhan? Me. Contoh kalimatnya seperti apa misalnya, Neng, dari salah satu contoh tersebut? Dari kata mendorong misalnya. Saya boleh menjawab. Boleh? Saya sedang mendorong mobil Pinter. untuk pergi ke Sekolah. bukan apa namanya Saya mendorong bengkel. mobil ke Iya. bengkel. Berarti mobilnya mogok ya. Ya, capek sekali ya mendorong mobil.
Yang kedua sudah. Paham ya? Kalau Paham, verba Bu. material berarti adanya imbuhan. Me, Kalau kalimat imperatif adanya partikel lah. lah, kan, i. Pinter. Yang ketiga, verba tingkah laku. Verba tingkah laku dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang berkenaan dengan sikap seseorang. Misalnya, menolak, menerima, merasa, merasakan, yakin, ragu, dan memahami. Nah, kalau yang tadi verba material itu berhubungan dengan tindakan fisik. Fisik. Kalau verba tingkah laku itu berhubungan dengan sikap, perasaan, Iya. ya. Misalnya menolak, menerima, merasa. Merasa itu kan ada merasa senang, sedih, dan lain-lain. Silakan tulis dulu ya. Iya, Bu. Ya. Selesai? Selesai, Bu. Ya. Lalu kaidah kebahasaan teks prosedur selanjutnya menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Silahkan bacakan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Ya, berarti yang menyatakan apa namanya? Kejadian kronologis. Misalnya kata hubungnya itu contohnya ada selanjutnya, kemudian, setelah itu. Contoh kalimatnya seperti apa? Dari kata lalu misalnya. Lalu saya melakukan tindakan untuk supaya orang itu mengerti. Ya, lalu saya melakukan tindakan supaya orang itu mengerti. Ada yang bisa menambahkan? Apa misalnya? Iya? Iya, apa? Iya. Minggu lalu saya pergi ke supermarket. Pintar, bisa ya. Minggu lalu saya pergi ke supermarket tadi juga tidak bisa menyebutkan contohnya ya. Iya. Kaidah kebahasaan yang kelima ialah kalimat deklaratif. Satu orang silakan bacakan pengertiannya. Wid. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan, memberikan fakta, penjelasan, atau menyampaikan informasi. Contohnya, Penti. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan Nah, manusia. berarti kalimat deklaratif itu bersifat memberikan informasi kepada Ya, orang lain. Biasanya diakhiri dengan tanda baca, tanda Titik. Pinter. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya menggunakan konjungsi temporal. Herdi, silakan baca. Menggunakan kata penghubung konjungsi temporal, kata penghubung yang mengatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contoh selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Nah, satu orang berikan contoh kalimat dari kata kemudian. Siapa yang bisa? Widya? Kemudian saya pergi ke Bandung. Nah, sebelumnya, kalimat sebelumnya misalnya, saya pergi ke sekolah, kemudian ke perpustakaan. Contoh kalimat yang lain apa misalnya? Saya dari rumah kemudian menuju ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ya, pintar, bisa ya. Berarti konjungsi temporalnya adalah kemudian. Nah, setelah tadi kita melihat tayangan video teks prosedur cara menghidupkan dan mematikan komputer sesuai dengan kompetensi dasar, pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama itu analisis struktur dan kaidah, yang kedua itu menentukan topik. Lihat yang pertama, Ibu sudah berikan contoh identifikasi struktur cara menghidupkan komputer. Ada tujuan, ada langkah-langkah, dan ada penjelasan. Paragraf pertama tujuan itu termasuk ke dalam paragraf pertama. Bisa dibacakan, Wid? Tujuan, komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ya, benar sekali, terletak di paragraf pertama, tujuan paling atas. Yang kedua ada langkah-langkah, ada 5 langkah. Yang pertama itu ada buka penutup sampai dengan proses booting. Lalu yang paling terakhir itu adalah penutup. Karena di cara menghidupkan komputer tidak ada penutup, kalian nanti bisa beri penjelasan saja. Pada teks prosedur tersebut tidak ada penegasan
ulang atau penutupnya. Jadi boleh ada, boleh Tidak. Ulangi lagi, identifikasi struktur yang pertama apa saja? Tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Pintar. Boleh ada, boleh tidak. Setelah itu, identifikasi kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada kalimat imperatif, konjungsi temporal, yang ketiga verbal material. Untuk yang pertama kalimat imperatifnya, tolong bacakan, Penti. Kata kerja imperatif atau perintah yang terdapat dalam teks tersebut ialah Bukalah, pastikan, dan tekan. Benar. Yang kedua, konjungsi temporal, Dev. Kata konjungsi yang terdapat di teks dalam teks prosedur tersebut ialah setelah. Setelah, benar. Yang ketiga, verbal material. Nak, baca contohnya. verbal material yang terdapat dalam teks prosedur di atas, memudahkan, terhubung. Nah, verbal material di sana ingat-ingat ada imbuhan me dan pinter. Lalu keterampilannya kalian akan menentukan tema atau topik dari yang sudah Ibu tentukan. Ini contohnya konflik dengan kerabat dan tetangga. Ada langkah-langkahnya Ibu berikan, ada 3 contoh langkah cara menghindari konflik dengan tetangga. Bisa bacakan? Mbak. Berbaurlah dengan kerabat dan tetangga, serta usahakan untuk mengikuti adat dan budaya setempat. Ya, berbaurlah dengan tetangga. Yang kedua apa? Berpartisipasilah dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, hindarilah atau hindari menolak undangan. Ya, kalau misalnya undangannya ada faedahnya boleh. Kalau tidak ada, lebih baik jaga baik-baik ya dari obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya nanti ya. Nah, setelah Anda memahami struktur dan kaidah, kalian harus mengerjakan tugas di LKPD yang sudah Ibu siapkan secara kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B ya, Nak ya? Iya. Silahkan duduknya berkelompok. Ibu bantu. Anak-anak, Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Silakan kalian analisis struktur kaidahnya dari teks yang kiat berwawancara kerja. Lalu kalian tentukan topik yang sudah Ibu tentukan di sana. Silakan kerja. Bisa ya? Ya. Bisa, Nak. Anak-anak, waktunya sudah selesai ya, Nak, diskusinya? Iya, Bu. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan apa saja? Yang pertama, analisis struktur. Yang kedua, analisis kaidah dasar. Yang ketiga, menentukan topik. Ada kelompok A dan kelompok B. Satu orang perwakilan dari kelompok. Silahkan ke depan untuk mengomunikasikan hasil kerjanya di hadapan teman-teman. Silahkan. Henti, silakan. Ya. Yang lain perhatikan, simak baik-baik ya, Nak ya. Analisis struktur teks prosedur di atas yang berjudul Kiar Berwawancara Kerja. 1. Tujuan kalimat singkatnya, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon secara mendalam dan wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. 2. Tahapan-tahapan. A.
Melihat kecocokan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. B. Ketika berkomunikasi harus berbicara dengan jelas. C. Menyimak dengan baik yang disampaikan pewawancara. 3. Penutup. Dengan persiapan matang dan untuk diri yang baik saat berwawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, itu analisis struktur. Dari kelompok A, analisis kaidahnya silakan, Neng. 2. Temukan kata kerja imperatif pada teks prosedur di atas. Di antaranya ialah harus, jangan, pastikan. 3. Temukan 6 konjungsi pada teks prosedur di atas, yaitu sementara, selain itu, dengan. Temukan 3 verba material yang terdapat dalam teks prosedur di atas, yaitu melihat. Ya, itu analisis kaidah kebahasaan. Benar. Nomor 5, terakhir, menentukan topik. Pilihlah salah satu topik di bawah ini secara berkelompok. Tuliskanlah 3-4 kalimat yang menggunakan kata kerja imperatif berkaitan dengan salah satu topik tersebut. Mengatasi kemalasan dalam belajar. A. Banyak sahabat sangat menyenangkan. B. Perlu kesantunan di dalam menjalin komunikasi. C. Sangat berkesan apabila bertemu seorang sahabat lama. Ya. Cara menghemat uang jajan. A. Usahakan sarapan sebelum sekolah. B. Sediakan air minum di dalam tas. C. Selektif dalam membeli barang. Nah, tepuk tangan buat kelompok A. Gimana? Sudah bagus analisisnya? Sudah benar? Benar, ya. Kelompok B, perwakilan Penti, silakan. 1. Analisis struktur teks prosedur di atas yang berjudul Kiar Berwawancara Kerja. 1. Tujuan. Kalimat singkat. Wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon secara mendalam, dan wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Yang kedua, tahapan-tahapan. A. Melihat kecocokan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. B. Ketika berkomunikasi harus berbicara dengan jelas. C. Jadilah diri sendiri. D. Hindari komunikasi yang panjang dan bertele-tele. 3. Penutup. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat berwawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang kedua, temukan kata kerja imperatif pada teks prosedur di atas. Kata kerja imperatif atau perintah yang terdapat dalam teks tersebut ialah harus, perhatikan, tunjukkan, gunakanlah, ceritakanlah. Yang ketiga, temukan konjungsi pada teks prosedur di atas. Kata konjungsi yang terdapat dalam teks prosedur tersebut ialah sementara, selain itu, namun, oleh karena itu. 4. Temukan verba material yang terdapat dalam teks prosedur di atas. Melihat, memberikan, menunjukkan. Yang kelima, pilihlah salah satu topik di bawah ini. 1. Mengatasi kemalasan dalam belajar. Langkah-langkah. A. Banyak sahabat sangat menyenangkan. B. Sangat berkesan apabila bertemu seorang sahabat lama. D. Sering terjadi salah pengertian apabila kita bertegur sapa dalam bahasa yang berbeda. 2. Cara menghemat uang jajan. A. Usahakan sarapan sebelum sekolah. B. Selektif dalam membeli barang. C. Buatlah daftar belanja. Bagus, terima kasih Penti. Tepuk tangannya buat perwakilan kelompok B. Ya, silakan duduk, Nak. Menurut kelompok B dulu, apakah tadi analisis yang dilakukan kelompok A sudah benar? Benar ya? Benar, karena Ibu lihat sudah strukturnya sudah ada, identifikasi kaidahnya sudah benar. Menurut kelompok A, apakah kelompok B sudah benar? Benar, sudah lengkap ya susunannya. Nah, kita akan simpulkan sama-sama jawaban kalian. Ibu lihat tadi yang ada identifikasi kaidah itu kan Ibu minta 6, tapi ada yang 3. Mungkin kalian hanya menemukan 3 saja, ya. Mohon perhatikan. Kesimpulan dari identifikasi struktur dan kaidah teks prosedur
Yang pertama benar, tujuan. Yang kedua langkah-langkah. Yang ketiga ada penutup. Yang pertama itu pengertian wawancara. Kiat wawancara kerja kalian nanti kalau mau bekerja silakan pakai cara ini supaya sukses wawancaranya ya nak ya. Iya Bu. Yang kedua ada langkah-langkah. Ada 6 ya nak ya, ada 6 cara. Yang ketiga ada penutup, ada di bagian paling akhir. Ibu lihat jawabannya sudah benar ya. Tadi Ibu tidak akan harus sama jawabannya dengan Ibu, tidak seperti itu. Ibu jawabannya itu sesuai dengan kalian, pendapat kalian, tapi terkait dengan teks tersebut ya. Yang selanjutnya, identifikasi kaidah kebahasaan. Lihat, ada yang hanya 3, hanya 4, ini yang lengkapnya. Coba baca. Nah, temukan kata kerja imperatif. Jawabannya apa saja? Perhatikan. Jangan, pastikan, tunjukkan, gunakanlah, dan ceritakanlah. Yang ketiga 6 konjungsi temporal. Yang pertama, sementara itu, selain itu, namun, oleh karena itu, dengan. Yang keempat, verba material. 3, melihat, memberikan, dan menunjukkan. Ya, silahkan kalau jawabannya kurang, kalian boleh tambahkan dengan jawaban yang dari Ibu ya nak ya. Silahkan. Selesai? Pinter. Kesimpulan yang terakhir, kita akan menentukan topik dari cara mengatasi malas dalam belajar dan cara menghemat uang jajan. Ada 3 dan ada 4. Jawabannya kalian tadi sudah benar ya. Hanya saja tinggal menambahkan kalimat imperatif dalam teks, dalam cara-cara tersebutnya ya. Nah, kegiatan kita pembelajaran hari ini sudah cukup waktunya. Ada yang masih ragu enggak tentang teks prosedur ini? Ya. Mengapa teks prosedur dikatakan kompleks? Ibu, mengapa teks prosedur dikatakan kompleks? Sebelum Ibu menjawab dan meluruskan, ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya. Teks prosedur dikatakan kompleks karena memiliki lebih dari 1 tahapan. Pinter, karena kompleks itu kan seperti 1, 2, 3 berarti kan banyak. Kalau teks prosedur itu juga banyak tahapannya, berarti teks yang memiliki lebih dari 1 tahapan dikatakan kompleks ya. Nah, Ibu titip kalian tetap semangat belajar ya nak ya. Kita lanjutkan minggu depan dengan teks eksplanasi kompleks. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Herdis, sebelum pulang silakan pimpin doa dulu ya nak ya. Beres-beres dulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Hati-hati pulangnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.